Kayak gak semua orang tuh bisa suka sama aku, tapi gimana caranya aku bisa jadi be the best version of who I am, kayak gitu kan. Ini TikTok. Wadaw. Oke guys, kembali lagi di episode kedua ya. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sih sebenarnya. Marmar. Woi, halo Mar. Halo. Gimana kabarnya? Luar biasa. Gimana kabarnya? Gak usah tanya-tanya lah. Baik. Ini bukan karena di depan kamera ya? Sebenarnya iya sih. Sebenarnya iya. Iya sih. Ini ada catatan di sini. Iya. Ya, hari ini sama Marmar kita mau ngobrolin tentang living in passion. Ngerti artinya? Enggak. Aku juga enggak. Jadi apa living in passion? Apa? Menghidupi passion hidup Iya. kita. Menghidupi passion di hidup kita. Sama Marmar. Oke, gimana Mar? Kuliah? Belum di DO? Amit dong, Belum ya? jangan. Sekarang lagi karena masih situasi pandemi ini, jadi masih belum tahu sih. Cuman kalau untuk semester ini UAS-nya kan udah kelar, udah terima nilai-nilai juga, jadi udah libur lah hitungannya. Untuk next semesternya masih belum tahu sih. Berarti sebelum PSBB sudah persiapan skripsi dan segala macam? Belum, aku masih semester ini kan, semester Oh, jalan iya semester sih. 5. Masih lama ya? Biasanya kalau normal 7 tahun sih lulus. Jangan dong. Jangan. Iya. Jangan. Kamu jurusan apa Mar? Jurusan Mungkin banyak yang belum tahu, padahal ya yang nonton orang-orang kita ya. jurusan pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Anak usia dini. Kalau untuk putri kebudayaan, selingan, subjek, secok. Enggak sih, kebetulan aku emang dari kecil tuh suka dunia yang berbau kayak entertain. Terus pernah waktu SD juga ikut fashion show beberapa kali. Terus kemarin tuh sempet ditawarin sama kakak tingkatku, kenapa kamu nggak coba? Terus akhirnya coba dan puji Tuhan bisa masuk gitu. Oke, ya kalau yang belum tahu, Marmar ini di tempat kita ini memiliki background putri kebudayaan. Dia ini sempat ikut beberapa audisi ya, tingkat nasional ya, tingkat nasional dan sempat masuk 50 besar. Enggak, 5 besar. Wih, 5 besar, luar biasa, tepuk tangan dong. 5 besar itu nasional, berarti ribuan. Dari puluhan ini sih, puluhan provinsi kan. Kita kebetulan Jakarta tuh ada 6 perwakilan dari DKI 1 sampai 6, jadi kita Dari total yang ikut berapa orang? totalnya sekitar 50 berapa ya? 50 terus 5 besar? Lebih lah ya. Oh ya biasa sih, tak kira Iya. ribuan. Enggak. Iya, tapi luar biasa lah, 5 besar itu untuk seorang Marmar yang usia masih muda ini cukup oke ya. Iya. Peres. Iya. Aku serius. Iya. Oke. Terus gimana? Yang mendorong kamu jadi putri kebudayaan itu dari orang tua atau kamu pengen sendiri? Kalau aku sebenarnya untuk awalnya tuh nggak seberapa tertarik sih, cuman karena mamaku sempat bilang nggak apa-apa sih, semua hal itu dicoba aja, asalkan positif. Terus akhirnya aku coba dan puji Tuhan dapat kesempatan ini, ya jadi aku punya semangat lagi untuk bisa berkembang di bidang ini. Berkembang di bidang putri kebudayaan. Kamu kan putri kebudayaan, kamu jalanin. Terus tadi apa, guru PAUD. Yes. Terus sempat pengen jadi dokter ya. Betul. Itu oke, kita dokter kita ilangin ya karena kan gagal. Jadi kita fokusnya kan di putri kebudayaan sama di guru PAUD. Gimana kamu ngejalani misalnya satu orang dengan dua arah yang berbeda gitu? Maksudnya sempat nggak kayak pikiranmu kepecah-pecah atau bisa fokus di masing-masing itu? Kebetulan kalau sampai sejauh ini sih bisa fokus ya, karena kan kalau untuk kuliah sendiri udah ada jadwalnya. Kayak aku cuman semester lalu ya? Iya. Semester lalu tuh cuman 3 hari 4 hari doang kuliah. Nah untuk putri kebudayaan sendiri kan memang karena kita ada banyak orangnya, jadi setiap
duty, setiap tugas tuh nggak harus bagi-bagi, jadi bisa selingin kapan aku bisa, kapan temanku bisa, jadi bisa diatur. Ya bisa dibilang side, misalnya kalau pekerjaan side job gitu ya, sampingan. Oke. Seragam berarti kamu ya. Apa sih? Kan pengennya guru jadinya dapatnya ini. Maksudnya gimana? Iya, lupain. Kok aku banget ya. Terus dari orang tua mendukung yang mana? Dua-duanya mendukung sih, karena dua-duanya Pasti orang tua nggak takut positif. kayak kamu nanti nggak bisa fokus ke satu ini loh, enggak? Enggak sih, kalau mungkin mau papaku nyerahin ke aku selagi aku masih bisa ngatur, ya udah nggak apa-apa jalanin gitu. Yang penting manajemen waktu. Yes. Balik ke kamu sendiri. Oke. Bisa diceritain sedikit nggak audisi dapat 5 besar? Gimana perjuangannya dari nol? Kamu ekspektasi bakal juara atau misalnya sekedar cuman ya udah cuman ikut dong, nggak dapat nominasi juga nggak apa-apa? Sebenarnya aku awalnya mikir kayak ya udah partisipasi aja, itu Ikut aja. udah lumayan membanggakan karena udah berani maju di depan umum kan. Betul. Tel malu-maluin. Gimana terus? dong? Terus setelah itu ternyata Tuhan kasih kesempatan yang lebih besar, ya itu jadi ini aku juga sih, jadi ada acuan buat gimana caranya di next step aku bisa lebih baik dan tampilin yang lebih baik, kasih effort yang lebih baik kayak gitu. Jadi ajang pembuktian juga ya, mesti di kita umur-umur muda itu bukan sebagai umur-umur yang bisa disepelekan gitu ya. Jadi kita muda juga bisa menjadi seseorang gitu. Betul. Oke. Tapi Terus? nggak boleh sombong. Betul, kayak kamu, aku Iya, kan kayak nggak kamu. sombong. Aku nggak, kamu? Kamu. Iya, Angel berarti. Iya. Terus lanjut coba gimana? Terus coba gimana? Akhirnya bisa sampai dapat 5 besar gitu. Nggak Selama ekspektasi sih. mesti ada karantina nggak sih kayak gitu? Ada. Nah, maksudnya selama karantina mungkin ketemu teman baru atau mungkin di dalam karantina itu kamu benar-benar tertekan. Waktu karantina tuh sebenarnya gini, kan kita ada sekitar 5 hari di karantina, terus hari berikutnya itu untuk grand final. Positif negatif itu. Maksudnya gimana? Karantina. COVID ya? Iya. Belum. 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 Tahun lalu. Iya. Lucu ya bapak. Ya lah, kalau lucu nggak dipilih host. Oh iya dong. siap. Terus 5 hari. Terus 5 hari, dan itu setiap harinya materi yang dikasih sama pemateri sama tim Putra Putri Kebudayaan Indonesia itu beda-beda. Nah sempet awalnya tuh pas hari pertama banget aku sempet down sih, karena bener-bener kayak ngelihat finalis yang lain tuh wah gila sih, kayak cantik-cantik, terus mental gitu. Sadar diri dong aku sebagai wanita yang tomboy, semua orang tahu lah. Terus kan, tahu kan? terus Jadi ya cuman setelah itu ya namanya persaingan ya. Mungkin kita mikirkan pasti ada yang lebih baik dari aku, ada yang lebih ini. Cuman ada untungnya juga sih di situ, jadi kayak ngerasa nggak sombong, challenging-nya jadi ya. Terus dan berani buat tanya gitu loh ke temen yang baru kenal, terus berani belajar hal baru juga. Jadi nggak merasa kayak aku lebih bisa daripada kamu. Jadi itu sih positifnya. Pernah nggak ada kejadian lucu pas karantina? Kalau kejadian lucu kayaknya nggak Nggak pernah ada ya? sih. Kalau yang untuk putri-putri ya, karena kan kita habis materi tuh paling cepet kita kelar tuh jam 1 subuh. Itu paling cepet. Terus Dari jam 7 istirahat, pagi. bangunnya jam? Bangunnya jam 6. Habis itu mandi, make up dan lain-lain. Langsung materi naik panggung lagi. Materi itu kayak kelas gitu. Kita dapat kelas. Tapi kita tetap kayak dituntut untuk jadi kayak ya benar-benar harus harus make up duduknya segala macam. bagus, make up dan lain-lain. Nanti tak coba lah. Coba nonton maksudnya. Iya. Terus orang tua gimana? Kamu kan anak cewek satu-satunya. Yes. Anak cewek satu-satunya. Terus kamu memilih menjadi putri kebudayaan. Di karantina 5 hari, berarti kan kamu karantina di sana dong. Nggak mungkin karantina di rumah kan? Iya. Orang tua emang nggak ada kayak pikiran cemas gitu? Kalau untuk mamaku sih
Kayaknya nggak ada ya, mamaku. Mungkin kamu bukan anak kali ya. Jangan Iya. dong. Jahat Iya, banget iya. ya Tuhan. Kenapa ya orang-orang kayak gitu? Terus? Kalau papa iya, jadi kayak papa tuh tiap hari telepon. Nah kebetulan karena kita materi, jadi kan nggak boleh pegang HP juga. Karena Iya. HP. Oh, HP benar-benar dikumpulin. Enggak sih, kalau aku kan Atau ada jam pakai? kebetulan nggak ada jam pakai. Jadi kayak misalnya kita dari jam 7 tuh habis sarapan, terus jam 8 tuh kelas sampai jam 10 misalnya, Iya, iya. 10 pagi. Nah itu terus dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang lanjut lagi kelas. Jam 12 siang sampai jam 1 makan. Jadi kayak nggak ada stop sama sekali, nggak ada waktu buat pegang HP juga. Tapi di karantina sendiri ada nggak kayak pelajaran pendewasaan atau ya pasti kalau karantina kan jauh dari orang tua, mungkin ada kayak lebih belajar mandiri ya kan, Betul. terus lebih belajar pendewasaan juga kan, karena kan ketemu juga orang yang nggak tiap hari kamu ketemu seperti di rumah. Terus akhirnya lanjut. Kalau untuk belajar pendewasaan sama mandiri gitu ada sih. Lebih kayak ngerti juga kalau jauh dari orang tua tuh kayak gini rasanya. Oh iya. Kalau ketemu orang baru tuh susahnya, karena kebetulan aku susah untuk gimana ya, akrab sama orang baru. Introvert. Yes, betul. Iya. Jadi kayak untuk menyesuaikan diri tuh kayak lumayan susah, apalagi kan nggak pernah ketemu, nggak pernah Iya, komunikasi sama sekali. Kadang-kadang kan memang gak semua orang ya, ketika ketemu orang yang tidak dikenal itu langsung nyambung, langsung betul. rame. Ada yang kayak misalnya orang yang introvert itu kan mungkin agak jaga jarak dulu ya, terus Iya, agak mantau gitu kan ini gimana, nggak langsung Bisa blend. langsung kayak Terus perjalanan sampai ke 5 besar masih panjang gitu ya? kebetulan ini kan udah mau kelar ininya, jabatannya. Oh, sekarang setahun. menjabat jadi apa? Direktur? Enggak. Dari marketing? Menjabat jadi apa? Aku hari ini aku menjabat sebagai third runner up Putri Kebudayaan Indonesia. Wih, mantap. Itu yang pemilihan waktu 5 besar itu? Iya, yang waktu pemilihan Oh. tahun lalu yang Agustus. Itu tahun lalu ya? Iya, Mas. Bukan tahun ini ya? Bukan. Kalau tahun Terus ini- kalau yang di Madura itu apa, Mar? Oh, kalau yang di Madura. Itu kayak audisi terus kamu jadi judges gitu? Yes, betul. Oh, iya. Si kepo dia, guys. Jadi, ya demi konten lah. Oh, jadi kalau dia sistemnya itu gitu ya? Jadi ketika kamu sudah dapat nominasi terpilih, ada audisi kamu? Biasanya invitation juga sih dari yang Oh. punya gawe gitu, yang punya acara, invitation ke kita. Misalnya sunatan gitu nyumbang undang Enggak kamu juga gitu. sih, tergantung relate ya Pak, tolong. Iya. Sunatan juga. Oke. Yang 5 besar itu yang pernah sempat kamu masalah itu ya? Iya, sempat ada problem Nah. dikit. Ya mungkin udah pada tahu ya. Wadidaw. Ada yang udah pada tahu. Waktu itu apa nyebutnya? Audisinya apa? Audisi Putri Kebudayaan. Audisi Putri Kebudayaan tahun tahun lalu 2019 itu Margareta ini sempat diterpa masalah yang cukup berat. Ya. Cukup berat. Bahkan sampai istilahnya apa ya, ditegur dengan surat resmi ya dari instansi terkait. Pakai surat resmi nggak sih dia? Kalau itu surat klarifikasi dari kita. Oh, coba dijelasin dulu. Jadi kenapa bisa terjadi? Apa faktor utamanya gitu loh? Terus sampai pada itu kan sampai ngeblame banget ya. Wah, tuh Sampai katanya ini di DM lebih dari 100 orang ya lebih per hari. Iya, per hari. Sampai kunjungan profilku aja sampai 25.000 account gitu, aku juga kayak Enak nggak manjat dong? manjat sosial. Oh, Enggak juga. itu chatnya berisi flaming, hinaan. Wah, itu bukan hinaan lagi sih, itu udah parah banget. Mungkin kalau, maaf ya teman-teman, kalau mungkin dibilang kayak bodoh, goblok gitu, aku masih kayak ya udah iya, biasa tapi lah. Itu udah kayak lebih mengarah ke yang Moral. terus lebih menjatuhkan pribadi aku kayak gitu. Cuman aku nggak ada bales sih. Ya itu biarin mereka sendiri yang mencerna bagaimana.
karena kan aku mikir dari masalah ini aku juga belajar kalau nggak semua orang tuh bisa suka sama kita, dan nggak semua aku orang suka. Terus iya aku tahu. Iya terus Dan kita juga nggak bisa memaksa orang buat aku tuh kayak gini, kamu harus suka sama aku, kayak nggak bisa. Karena memang jadi seorang kita bilangnya kan role model ya. Kasih. Jadi seorang role model itu nggak gampang. Apa ya istilahnya, kita ada minus dikit itu langsung hujat itu datang. Right. 1000 kebaikan dengan satu kesalahan itu pasti langsung hancur teman. Semua orang bahkan. Jadi ya tak rasa sih bukan cuma role model ya. Semua orang. Kita pun yang maksudnya berinteraksi dengan orang banyak. Itu kita ya istilah kita naik panggung lah. Kita naik panggung ada sesuatu itu kita pasti langsung tersorot kan. Nah jadi memang jadi seorang yang berada di bidang seperti itu nggak gampang gitu. Iya. Sebelum lebih dalam, kamu bisa ceritain dikit Mar, kenapa bisa terjadi kejadian itu? Ya, mungkin flashback dikit. Nggak usah nangis, sini nggak ada tisu soalnya. Coba diceritain. Lumayan ini. Dari awal itu kok bisa kejadian? Lumayan complicated juga. Jadi waktu itu kan aku photoshoot hari kedua, mau photoshoot national kostum. Nah kebetulan national kostumku tuh harusnya datang Selasa pagi. Kan kita photoshootnya jam 11 siang. Nah itu masih kayak prepare dan lain-lain. Nah harusnya itu datang pagi, tapi nggak tahu kenapa dari ini apa ini? Ini apa? Ini kayak ini nanti nyebut apa? merek dong. Oh iya, instan apa? Oh iya. Ya itu yang kayak kargonya. Iya, oke. Kargonya tuh mungkin karena kita tidak di endorse. Kalau endorse boleh ya. Lowongan iklan. Kargonya tuh terlambat. Akhirnya aku juga nggak ngerti kan, aku mau protes sama siapa, mau marah sama siapa juga nggak ngerti gitu. Akhirnya ya udah. Jangan marah sama Tuhan. Enggak puji Tuhan ya, enggak sih. Terus acara gereja soalnya. Iya. Maklum lah. Oke, lanjut. Terus habis itu ya udah kan, akhirnya aku pakai baju yang ada dengan segala kekurangan. Aku memang di situ juga aku mengakui kalau aku salah. Aku nggak pikir panjang. Aku mikir kayak gimana caranya aku bisa nih photoshoot, jangan sampai aku ketinggalan, terus jangan sampai buat nyusahin panitia yang lain. Sebenarnya pikiranku itu nggak ada. Waktu itu mewakili daerahnya nggak usah disebut deh. Oh gitu. Oh iya, mewakili suatu daerah lah. Mewakili suatu daerah. Nah akhirnya apa namanya? Ya aku memahami sih mereka mungkin nggak terima, terus merasa aku salah dan aku kalau aku pribadi pun kalau misalnya ada orang yang salah sama aku, kadang kalau udah kebawa emosi kan nggak mau dengerin penjelasan. Kayak nggak mau tahu. Pokoknya kamu salah wes tak sikat gitu. Nah aku juga memahami sih, dan ya puji Tuhannya mungkin dengan cara kayak gitu aku jadi belajar dewasa buat nggak gampang emosi, buat belajar juga. Kalau ada orang yang salah di dalam itu bisa ada pelajaran juga. Banyak banget sih. Oke. Itu terus ya itu dari yang tersinggung itu ada apa gitu? Maksudnya kayak ngeluarin surat atau apa sehingga kamu benar-benar waktu itu kan sempat agak down gitu ya? Banget. Nah itu misalnya dia kasih surat atau lewatnya hater gitu ya? Yang bikin kamu benar-benar titik terjatuh. Titik terjatuhnya tuh karena ada beberapa orang, beberapa akun itu yang salah satunya aku, terus ya. Enggak kok, kan baik. Enggak baik ya. Iya. Terus salah satunya itu ada yang kayak banyak sih, nggak cuma salah satu, kayak banyak yang bilang apa ya, mau bawa ke jalur hukum, kayak pasti. Terus aku telepon papaku kan, juga diskusi, aku kasih tahu masalahnya gini, terus papaku bilang ya udah tenang aja, kalau memang kan kamu nggak ada niatnya kan yang jelek, kamu nggak ada menjelekkan seseorang, kamu nggak ada menjelekkan adat dan lain-lain, nggak ada. Memang di sini pure karena kesalahan teknis juga. Tapi meskipun itu kamu nggak perlu jelasin ke semua orang, kata papaku, karena memang orang-orang tuh ada yang mau dengar, ada yang nggak dengar. Ya udah,
sekarang make it clear aja, karena suratnya udah keluar ya udah. Nanti toh juga kamu buat klarifikasi, kamu jelasin, ya udah. Ada beberapa orang yang pasti bisa menanggapi dengan positif, ada yang enggak. Kalaupun enggak, ya udah terserah mereka. Jadi itu bisa dibilang masalah itu cukup menjadi titik terendah kamu ya. Maksudnya benar-benar down di situ ya. Satu hari 100 DM masuk. Menghujat itu apa ya? Mesti mungkin dari proses kesalahan itu apa yang kamu dapat? Misalnya oke, setelah kejadian itu mungkin aku bisa ke depan lebih teliti, bisa lebih maksudnya nggak asal comot pakai gitu. Apa yang kamu dapat? Salah satunya itu tadi yang Bu Anton bilang, terus dijelasin dong masa ini. Oh iya, oke, maaf guys. Yang salah satunya itu tadi untuk masalah hal yang kecil kayak pakaian, aku lebih teliti. Ini kurang nggak ya? Ini aku gimana ya? Aku jadi kayak belajar juga untuk minta pendapat orang lain. Ini udah etis belum ya? Ini udah pantas belum ya kalau dilihat orang-orang? Kayak gitu sih. Terus yang kedua juga kontrol emosi juga. Kontrol emosi. Itu yang paling penting, dan berusaha buat mikir dewasa. Itu tadi aku belajar juga dari hal ini. Aku nggak bisa menyenangkan hati semua orang, tapi aku bisa buat orang tuh ngelihat sisi terbaikku dengan cara ini. Aku nggak boleh kepancing emosi juga, karena di sini posisinya juga kita sebagai public figure lah hitungannya. Semua orang aku pikir sebagai public figure-nya orang lain juga. Jadi jangan sampai orang lain emosi, kita ikut emosi, itu nggak bakalan nyelesain masalah juga sih. Betul, setuju sih. Memang ketika emosi ketemu emosi itu kan nggak akan nyambung ya. Kayak memang suka emosi. Ya, terima kasih. Kan memang harus ada satu pihak yang ngalah ya. Yes, betul. Karena kalau emosi ketemu emosi sih ya memang nggak, iya pasti meledak. Terus gimana upayanya setelah kejadian itu? Yang pertama kali kamu pikir untuk ini harus cepat selesai nih. Maksudnya gimana cara untuk jelasin ya? Terus dukungan dari teman-teman mungkin? Puji Tuhan itu tim PPKI itu juga Putra Putri Kebudayaan Indonesia langsung kayak cepat ambil alih juga ya. Mereka langsung buat surat, mereka menjelaskan di situ bagaimana. Surat resmi waktu itu dibuat dari kita sebenarnya pihaknya Marmar ya, dari PPKI ngeluarin surat resmi permohonan maaf, jadi supaya tidak ada maksud untuk menyinggung gitu loh. Terus habis itu besoknya kita buat video klarifikasi. Setelah itu mereka paham sendiri, meskipun memang ada beberapa yang masih kayak nggak terima, tapi ya udah, kita yang penting sudah ada niatan untuk say sorry, terus kita sudah mengeluarkan klarifikasi juga. Surat resmi itu ya. Akhirnya cuman aku bersyukurnya itu cuman berlanjut cuma 3 hari sih. Terus sudah selesai. Udah selesai, benar-benar clear. Sekarang hatersnya jadi follower dong. Gak berani ngomong. Oh iya, oke. Terus gimana Mar? Setelah ngeluarin surat itu? Oh iya, tapi ini loh, sebagian dari mereka dari daerah ini juga banyak banget yang kayak kasih dukungan. It's okay. Dari yang 100 DM itu nggak semua hujatan. Jadi eman ya. Terus kok gitu? Kenapa gitu? Kan kalau dihujat biar membangun. Gak gitu juga kalau konsepnya. pujian itu membuat cepat puas. Kan ini mereka nggak muji juga sih, kayak cuma kasih memberi support. dukungan. Yes. Oke. Jadi ya mungkin memang kamu salah, tapi nggak apa-apa dibuat jadi pembelajaran, pemeriksaan diri kayak gitu-gitu sih. Dan aku bersyukur banget kayak Tuhan masih kasih orang-orang yang baik buat mendukung, termasuk kalian guys. Kampung. Iya. Terus dari PPKI setelah kejadian itu 3 hari selesai. Iya, selesai. Dari PPKI ada pesan ke kamu, mesti oke Mar ke depan. Iya, pasti dong. Pasti ya. Mereka juga selain nguatin, pasti juga ya udah it's okay. Oh pas. Yang penting nextnya jauh lebih berhati-hati. Kita juga jauh lebih kayak aware dengan hal-hal yang sepele kayak gitu. Karena kalau sudah itu kan
bawa daerah susah juga ya. Iya, agak sensitif. Ada trauma nggak? Nah ini penting. Ketika kita kalau udah, apalagi itu kan cukup menampar ya. Wah, banget. Trauma nggak? Ada trauma nggak? Awalnya iya, trauma banget. Bahkan aku sampai share sesuatu di Instagram tuh agak-agak takut. Bahkan sampai sekarang tuh karena aku kayak lebih sering share di close friend daripada Di publik? Di publik. Karena itu Bahaya, juga ya? sih. Karena nggak semua orang juga bisa menerima informasi dari story kita dengan baik. Jadi aku mikir kayak ya udah untuk informasi yang kayak lebih ke arah yang sensitif, mungkin teman-teman yang aku anggap kayak bisa menerima itu, kayak gitu sih kayak. Ini penting ya pelajaran juga Mar untuk yang nonton. Iya. Ketika sudah melakukan ya secara tidak disengaja misalnya melakukan kesalahan, terus yang sampai seperti kamu misalnya benar-benar tertampar down, gimana ya supaya kita tuh rasa trauma itu bisa kita lawan gitu loh. Tapi memang kan nggak gampang ya, kalau namanya trauma kan pasti jangka panjang. Masih setidaknya supaya kita, aku berani mulai lagi deh, gitu. Gimana ya, kalau dari kamu? Kalau dari aku Karena yang lain kan nggak pernah bermasalah kayak kamu gitu. Enggak, berarti untuk ini aja, value-nya gitu loh. Kalau aku pribadi sih, itu tadi yang aku ambil, kayak gak semua orang tuh bisa suka sama aku, tapi gimana caranya aku bisa jadi be the best version of who I am, kayak gitu kan. Dan apa namanya, berusaha buat hati-hati juga untuk memberikan informasi atau share something atau melakukan sesuatu yang berbau dengan berhubungan dengan sosial media tuh harus hati-hati. Kayak gitu sih, kayak lebih aware. Ini sebutnya apa, paranoid gitu jadi akhirnya? Iya, langsung jadi kayak dikit-dikit tuh parno, dikit-dikit tuh takut ntar ini lagi salah lagi aku, kayak gitu. Cuman di situ belajar juga untuk komunikasi, itu juga penting sih. Komunikasi ya. Kadang kan kita kayak share sesuatu tuh ya udah ini asal gue share aja, tapi kayak nggak pernah tanya kalau ini aku share gimana ya orang-orang. Itu juga menurutku salah satu yang penting juga sih kalau kita mau share sesuatu tuh, bisa komunikasiin ke orang. Terus kan pasti ada pemikiran-pemikiran lain yang bisa kita ambil, terus bisa kita jadi bahan pertimbangan juga. Ini mau share apa enggak, kayak gitu. Itu kejadian pertama kali seumur hidup yang paling parah ya? Yes. Keluarga gimana? Mesti dari orang tua? Kalau dari orang tua, hubungannya tuh gimana? Bikin kamu tuh sampai akhirnya bisa balik lagi ke yang sekarang ini? Karena mama papaku kayak slow banget waktu aku kena masalah itu. Slow. Karena aku kayak, makanya aku itu kayak bingung. Iya. Kok responnya kayak biasa aja. Mama papaku ketawa dong. Oh iya tak? Dan aku kayak bingung, gimana sih ini kok aku cerita, aku nangis-nangis kok ketawa. Kamu bukan anak kali. Iya, terus. Makanya mungkin itu salah satu cara papaku juga sih kalau menurutku, biar aku tenang. Iya, supaya ini ya mungkin kita nilainya kayak kok nggak peduli padahal mungkin maksud papa supaya beda juga. Sienna tenang dulu, Sienna. Terus kalau mama sendiri sih bilangnya nggak apa-apa udah, kalau kamu nggak ngelewatin ini kamu nggak bisa tahu juga pembelajaran dari hal ini, dan nggak bisa naik lebih tinggi lagi. Kalau misalnya kalau mamaku bilang itu kayak ada istilah tuh, kalau pohon semakin tinggi anginnya juga bakal semakin kencang. Betul. Itu ada apa? Filosofi. Memang kalau mana bilang kalau kita itu ibarat apa, karir kita tuh seperti pohon ya. Semakin tinggi itu semakin ada kayak banyak angin, ya, badai, pesawat. Iya nggak? Lucu sih. Iya sih, tapi kok ketawa ya? Kacau Iya. kali ini. Terus setelah bikin surat 3 hari selesai, langsung tenang atau masih ada mau balik ke situ tuh kayak aduh aku mau balik tapi kok aku takut ya? Enggak sih. Trauma gitu. Pengen banget nggak dihujat lagi? Nggak mau, jangan sampai aku dihujat lagi guys, tolong ya. Satu hari 100 orang nge-DM. Dan itu iya, emang aku nggak bacain semuanya sih, cuman rata-rata yang di atas-atas. Kenapa nggak bikin Q&A? Kan bisa buat konten. Iya. Jadi apa yang kalian pengen tanyakan guys? Q&A. Oke. Pelajaran ya berarti ya. Iya.
Terus itu kejadian itu berarti sebelum kamu tahunya kepilih jadi 5 besar? Atau sudah ketahuan Pas 5? naik panggung dong, bayangin itu aku kayak Nah, itu tapi kamu sudah dinobatkan 5 besar atau belum? oh belum. Nah, berarti itu kayak before after gitu ya, misalnya Iya, heeh. ada masalah, Jadi pas ada hadiah juga ya? iya puji Tuhan gitu. Nah, coba. Jadi kayak apa namanya? Gimana? Waktu aku naik panggung emang udah dibilang panitia, aku kan kadang tuh anaknya agak badung ya guys, jangan ditiru nih. Jadi Badung. kayak ada agak bandel. HP tuh udah dikumpulin semua, HP ku udah aku kumpulin. Nah aku lihat tuh temanku pegang HP, nggak tahu kenapa aku kok kayak pengen dia buka Instagram. Terus kamu Buka dong, terus aku lihat komen, waduh kok sampai 50 komen nih yang nge-tag aku. Aku bingung dong. Aku buka, wah. Hujatan itu ya? Mohon maaf ya guys, kayak goblok ini. Hujatan ya? Udah hujatan semua kayak, wah. nggak perlu disensor ya, Aldi ya? Biar tahu kalau dia suka ngomong kasar. Enggak guys, sumpah ini komen bener-bener. Kalau bapak di rumah tolong ya di Om Effendi, Mohon maaf Anda yang menonton, ternyata ya. begini di belakang. Ternyata Sienna seperti ini. Enggak guys, ini aku menjelaskan ya. Ayo, contoh, guys. oke. Contoh. Gak Terus? boleh ngomong gitu. Kamu waktu di panggung megang HP? Enggak, waktu pas waktu mau naik naik. panggung kan masih Terus? ada jeda tuh. Ya, Nah, terus? di situ aku kayak wah, di situ aku langsung nangis, langsung lari ke panitia langsung kayak geger. Lu kenapa nih anak? Kenapa nih? Terus akhirnya dari situ mereka ya udahlah, aku bilang take down aja deh Kak, daripada ntar Masalah. masalahnya tambah merembet kemana-mana. Oh, itu yang masalah itu tadi? Akhirnya di take down. Terus besoknya tuh kelar kelar grand final kita buat kita up surat resmi permohonan maaf. Aku sampai nggak tidur sih itu, bener. Jadi pulang grand final tuh sampai hotel kan kita jam 3 atau setengah 4 subuh gitu. Habis itu aku Jam 3 gini, jam 3 kok. 3 setengah 4 subuh. Oh iya, sorry terus. Terus habis itu akhirnya aku mandi dan lain-lain. Itu roommateku udah tidur, aku nggak bisa tidur sih, aku masih kayak baca DM. Terus akhirnya aku konsultasi sama salah satu kakak panitia tuh, terus akhirnya disuruh tidur, tapi nggak bisa. Motor. Iya. Akhirnya nggak bisa, tetap nggak bisa tidur sampai besok paginya tuh, itu udah kayak diem, udah kayak orang udah linglung gitu, udah nggak Iya. ngerti mau ngapain. Paham lah, kalau di posisi seperti itu kan gak gampang. Sampai ratusan orang Mau komen coba? segala macam. Dihujat. Enggak dulu lah ya. Iya. Oke. Tuh guys. Terus setelah itu ya bikin surat itu ya. Setelah itu udah ada Yang belum tahu ya, cerita panjang lebar masalahnya apa? Jadi masalah itu karena ini ya, salah pemilihan busana ya. Iya, nasional post. Jadi salah pemilihan busana. Mungkin Margareta ini kurang, ya karena itu tadi masalah kargo kurang konsen, asal pakai. Ternyata mungkin ada ornamen-ornamen yang memang nggak boleh di expose kayak gitu. Oke. Berarti pelajaran yang didapat harus teliti.